Puji Tuhan, kembali lagi di program Pagi Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu rindu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita masuk di dalam firman Tuhan kita di dalam Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bagaimana judul perikop di sana, yaitu pencobaan di padang gurun. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bagaimana Tuhan Yesus ketika setelah berpuasa pada saat 40 malam, 40 hari lamanya dan 40 malamnya Tuhan Yesus sendiri dicobai oleh iblis, dan firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji Tuhan, judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah hidup bukan dari roti saja melainkan hidup dari firman Allah. Saya ulangi, hidup bukan dari roti saja melainkan hidup dari firman Allah. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa hidup bukan dari roti saja, namun hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat ini bagaimana menjelaskan Tuhan Yesus ketika pada waktu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari lamanya dan 40 malamnya ia dicobai oleh iblis. Disuruh iblis untuk menjadikan batu-batu itu menjadi roti, karena iblis tahu bahwa Tuhan Yesus pada saat itu mengalami suatu keadaan yang namanya kelaparan. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kita akan sama-sama belajar tentang ayat ini. Ada dua bagian besar di dalam ayat yang keempat ini. Matius 4 ayat keempat ini ada dua bagian besar yang perlu kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita, yang perlu kita benar-benar maknai ayat tersebut. Yang pertama adalah manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari roti saja. Coba kita buka di dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ulangan 8 ayat yang ketiga. Sana bagaimana suatu firman Tuhan kepada bangsa Israel. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Sana dikatakan bahwa jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja tetapi hidup oleh kebenaran firman Tuhan, apa yang diucapkan Tuhan. Ini mengingatkan bagaimana kita akan membahas sedikit saudara kepada bangsa Israel di dalam Keluaran 16 ayat ke-28. Keluaran 16 ayat 28 situ berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Ayat yang ke-29, perhatikanlah Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Dan lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Jadi di sini menceritakan bagaimana suatu bangsa Israel pada saat itu
perjalanan di padang gurun, mereka mengalami suatu yang namanya kekeringan, mengalami suatu yang namanya gundah gulana, mengalami suatu yang namanya mereka berharap penuh kepada Tuhan. Tetapi saudara yang kasih oleh Tuhan, bangsa Israel di sana dikatakan bahwa bangsa Israel mengalami yang namanya berkat-berkat daripada Tuhan, mengalami penyertaan daripada Tuhan, yaitu turunnya roti mana kepada bangsa Israel. Tetapi apa saudara? Respon bangsa Israel, mereka hanya bersungut-sungut saja. Mereka tidak mau mendengarkan perkataan firman Tuhan. Mereka memiliki hati yang selalu ragu kepada janji Tuhan. Mereka hanya mementingkan bagaimana turunnya berkat daripada Tuhan untuk mencukupi kebutuhan mereka, saudara yang kasih oleh Tuhan. Sehingga pada satu kali roti mana tidak datang dan mereka menuntut Tuhan, menuntut Nabi Musa dan Harun. Dan di sini bagaimana firman Tuhan berbunyi bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mengapa manusia tidak boleh hidup dari roti saja? Karena seperti yang kita pelajari bagaimana bangsa Israel, mereka hanya memfokuskan diri mereka kepada yang namanya roti itu saja. Memfokuskan kepada yang namanya kebutuhan duniawi saja. Tetapi mereka jatuhnya kepada sungut-sungut kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan mereka tidak mendapatkan suatu kepuasan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tidak mendapatkan suatu kepuasan. Hidup manusia ketika hanya hidup oleh roti saja, hanya hidup oleh yang namanya kebutuhan duniawi saja, kebutuhan manusiawi saja yang dapat mencukupkan diri kita sendiri, tidak akan ada yang namanya suatu kepuasan. Tidak akan ada yang namanya suatu kepuasan. Dan di sini saya dapat simpulkan bagaimana roti tidak hanya sekedar suatu makanan dan minuman, tetapi juga meliputi bagaimana suatu penunjang, suatu apa yang dapat memuaskan kebutuhan manusiawi kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Seperti kita mengejar pekerjaan untuk mendapatkan uang, dan uang untuk mendapatkan makanan dan minuman. Tetapi firman Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja. Kita perlu yang namanya mencari Tuhan. Kita perlu yang namanya mengenal Tuhan. Di dalam Yesaya 38 ayat 16. Yesaya 38 ayat 16, di sana bagaimana Hizkia yang sakit dan disembuhkan. Yesaya 38 ayat 16, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Di situ dikatakan bahwa Hizkia yang sakit, yang penuh dengan kegelisahan, yang penuh dengan kekhawatiran, yang penuh dengan suatu yang namanya ketakutan. Hizkia meminta kepada Tuhan. Bahkan Hizkia adalah seorang raja yang harusnya pada saat itu semuanya tercukupi. Tapi Hizkia meminta bahwa roh Tuhan yang menenangkan jiwanya, meminta Tuhan untuk menenangkan rohnya, membuat Hizkia menjadi sehat dan tahir. Situ bagaimana menjelaskan bahwa hanyalah Tuhan yang dan perkataan firman-Nya yang dapat menenangkan jiwa kita, menenangkan sikap hati kita, menenangkan rasa ketakutan kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita perlu menyadari bagaimana hidup kita, orang percaya, harus bergantung sepenuhnya dengan firman Tuhan. Kita harus berjalan kepada firman Tuhan. Kita harus berjalan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhanlah itu yang memuaskan setiap kita. Matius 5 ayat yang ke-6 berkata bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mereka akan dipuaskan ketika orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Seorang Raja Hizkia
bagaimana Raja Hizkia memiliki hati yang tenang karena perkataan firman Tuhan kepada Raja Hizkia. Dan sebab itu hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi kita hidup dan menghidupi firman Allah itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat ini dapat mengingatkan setiap kita untuk kita terus hidup di dalam firman Allah. Untuk kita tidak hanya mementingkan kebutuhan manusiawi kita, tetapi kita memperhatikan juga kebutuhan rohani kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Biarlah mengingatkan kepada setiap kita untuk kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita.